Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Udah lama banget aku tuh nggak bikin video. Padahal sebenarnya dari hati kecil aku pengen banget rajin bikin video, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, cerita ini itu. Tapi kenyataannya aku nggak punya waktu untuk bikin video karena dari pagi kan aku tuh kerja bener-bener dari pagi banget. Dini hari udah bangun, terus pulang juga sore. Kadang-kadang di tempat kerja tuh bener-bener nggak bisa diprediksi. Kalau dulu-dulu tuh aku masih bisa jam makan siang itu bikin video. Kalau sekarang tuh bener-bener buat makan aja tuh rasanya pontang-panting teman-teman. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan yang ternyata di luar rencana teman-teman. Dan hari ini tuh aku lagi menstruasi hari kedua. Rasanya kayak apa? Hari ini tuh rasanya pegel banget paha dan betis aku teman-teman. Walaupun si pegel ini nggak tahu karena memang aku capek banget atau memang karena lagi menstruasi. Nah, hari ini aku nggak bahas apa yang aku rasain saat menstruasi, dan aku juga nggak mau bahas tentang kemajuan aku dalam endometriosis adenomiosis. Hari ini aku mau bahas beberapa komentar aja ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama, Mbak Sel boleh dijawab? Ya boleh. Terus, apa kalau perut diraba itu keras kayak kita hamil gitu ya? Keras hamil. Kalau aku sih memang perutnya dulu buncit teman-teman. Jadi badan aku tuh kan ideal, maksudnya IMT-nya itu ideal. Aku nggak gemuk, aku nggak kurus, normal indeks massa tubuhnya. Tapi perutnya cenderung lebih buncit gitu. Tapi kalau misalnya diraba keras nggak juga sih kalau aku. Dan kalau beberapa teman-teman ada pengalaman kayak bisa dipegang gitu di perutnya, kayak ada benjolan. Kalau aku sendiri tuh enggak teman-teman. Walaupun dulu waktu 2014 endometriosis aku itu 10 cm, dan 10 cm itu aku sama sekali nggak ada benjolan-benjolan yang bisa aku rasain. Cuman perutnya aja lebih buncit kayak orang hamil. Tapi kalau dibilang keras sih enggak teman-teman, aku nggak kayak gitu. Cuman beberapa teman aku yang mioma uteri atau miom itu memang mereka bisa ngeraba gitu loh. Jadi di dalam itu kayak ada kayak ada daging tumbuh atau tumor gitu, dan itu bisa kegenggam tangannya. Kalau aku sih enggak teman-teman, aku nggak ngerasain kayak gitu. Begitu. Pertanyaan kedua, Kak, apa waktu masih ada adenomiosis berat badan kakak turun dan perut membesar? Iya, tadi kalau misalnya perutnya membuncit iya, tapi kalau berat badannya turun sih enggak aku ya teman-teman. Berat badan aku tuh dari dulu normal gitu, IMT-nya selalu normal. Kalaupun misalnya aku pengen naikin berat badan gitu, aku orang yang gampang naikin berat badan. Aku mau nurunin berat badan juga itu nggak terlalu jadi masalah gitu loh buat aku. Aku bisa nurunin dengan gampang, naikin berat badan juga gampang. Tapi kalau misalnya perutnya membuncit iya, tapi nggak keras ya. Terus pertanyaan yang ketiga, Kak tolong jawab, aku juga seperti itu tapi belum periksa. Semisal aku minum obat herbal gitu gimana ya? Kalau menurut aku ya teman-teman, saran dari aku jelas yang pertama itu harus melakukan pemeriksaan kepada yang ahli dulu gitu. Jadi jangan self diagnosis, jadi jangan mendiagnosis diri sendiri karena kan kita bukan ahlinya. Yang paling benar adalah menurut aku pertama ya harus mendatangi dokter spesialis kandungan, melakukan USG, baru bisa dilihat itu tuh apa. Karena nanti kita udah minum ini itu segala macam tapi ternyata tidak tepat, kan ngapain juga. Selain mungkin ginjalnya juga capek gitu, minum-minuman jamu-jamuan, terus juga kan kayak buang-buang waktu dan buang-buang uang juga ya teman-teman. Sedangkan pengobatan yang kita lakukan itu tidak tepat gitu. Jadi kalau menurut aku baiknya tetap aja harus melakukan pemeriksaan dulu, baru kalau udah diketahui itu penyakitnya apa, teman-teman boleh pilih mau pengobatan secara alternatif atau pengobatan secara medis. Tapi kalau aku sendiri aku akan memilih pengobatan secara jalur medis, walaupun dibarengi misalnya minum rimpang-rimpangan nggak apa-apa. Tapi tetap pilihan pertama aku pasti ke dokter dulu ya teman-teman. Tuh. Selanjutnya katanya gini, Kak saya mau tanya, saya belum menikah, masih muda. Di bulan April 2023 saya operasi kista karena kistanya pecah di dalam.
ini sudah berbulan-bulan. Suatu waktu suka kumat rasa sakitnya di bagian dalam perut kiri atau kanan. Kalau saya angkat barang itu rasanya kayak kesilet di dalam perut. Kalau abis makan pedas juga kerasa sakit dalam perut, katanya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya nyeri perut bagian bawah di bekas luka operasi, iya kadang-kadang itu tuh masih kayak kerasa nyeri atau kebas atau kerasa gak nyaman kayak disilet. Aku juga pernah sih ngerasain kayak gitu teman-teman. Tapi seiring dengan berjalannya waktu lama-lama sih hilang. Terus kalau aku sendiri itu luka post operasinya itu dulu jadi keloid yang besar banget. Awalnya itu bener-bener numbuh kayak gini, kayak jempol kayak telunjuk aku ini nimbul ke atas. Itu lama banget teman-teman pertumbuhannya dan kayak gatel banget kalau kena keringat. Tapi alhamdulillah kesini itu dia kempes sendiri, walaupun aku nggak pakai obat suntik lagi. Itu tuh kempes sendiri, lama-lama kayak menghilang dan nutup sendiri. Cuman kalau dulu emang itu tuh mengganggu banget keloidnya, tapi kalau sekarang enggak. Jadi kalau menurut aku itu yang nyeri-nyeri post op-nya itu ya normal-normal aja sih. Terus apa lagi? Semangat Kak, saya pun adeno dan endometriosis. Dokter suruh angkat rahim tapi mental saya belum siap. Iya, kalau misalnya tentang angkat rahim atau histerektomi, aku rasa sih nggak ada wanita yang dengan tiba-tiba bilang siap untuk angkat rahim ya teman-teman. Satu lagi ya teman-teman, aku bacainnya. Kak, setelah operasi aku jadi ada keluhan pada anus, terasa sakit saat haid, tidak nyaman pokoknya. Padahal saya sudah melakukan steril juga ketika angkat kistanya. Maksudnya steril tuh apa ya? Maksudnya mungkin histerektomi atau angkat rahim tadi kali ya, mungkin ya. Kalau misalnya anusnya jadi nyeri, aku juga dulu tuh anusnya nyeri teman-teman, mohon maaf. Jadi kalau misalnya menstruasi jadi tuh kayak berat banget dari pinggul sampai anus, sampai lubang anus itu nyeri banget pada saat itu. Dan kalaupun BAB itu kayak ngerasa nggak tuntas, ada yang ngalangin gitu teman-teman. Setelah aku cek lagi ke dokter, waktu itu aku cek USG ginjal, terus USG, pokoknya semuanya tuh dicek teman-teman. Dan itu baru ketahuan kalau ada kista di deket anus aku teman-teman. Jadi tuh yang bikin aku waktu itu nyeri bukan endometriosis atau adenomiosnya yang bikin aku nyeri anus, tapi ternyata ada kista atau kayak ada bisul di deket anus aku. Itu teman-teman yang bikin aku ternyata nyeri. Tapi kalau sekarang aku nggak ngerasain apa-apa sih. Aku juga nggak melakukan treatment atau minum obat-obatan atau ngapa-ngapain sesuatu tindakan untuk mengatasi si benjolan pada anus tadi. Tapi nggak tahu kenapa sih malah hilang sendiri teman-teman, seiring berjalannya menghilangnya rasa nyeri aku saat menstruasi kayak gitu sih gitu. Jadi kalau teman-teman emang punya endometriosis, adenomyosis, coba deh USG-nya secara menyeluruh, khawatirnya ada benjolan-benjolan yang lain yang ditemukan siapa tahu sama kayak aku waktu itu teman-teman. Kayak gitu deh. Nah teman-teman, mungkin sharing dari aku hari ini kayak gitu aja ya.